Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas kembali soal UTS mata kuliah obligasi dan suku. Saya Permawidia Putri dengan NIM 1207010076. Saya Febi Mila Rosari dengan NIM 11970100059. Saya Sufina Romahaidini dengan NIM 11970100157. Saya Sri Indriani dengan NIM 11970100071. Langsung saja ke pembahasan soal pertama. Kayak soal nomor 1 itu kan gak ada perhitungannya teh. Nah di soal 1 itu yang A-nya persamaan dan perbedaan dari obligasi dan suku. Nah sedang persamaan dari obligasi dan suku itu kedua-duanya merupakan surat tanda bukti dari bahwa investor telah memberikan pinjaman utang kepada emiten. Nah sedangkan perbedaan dari obligasi dan suku itu, obligasi menerapkan konsep bunga, sedangkan suku tidak menerapkan konsep bunga atau kupon. Nah suku itu lebih bersifat syariah gitu. Nah, sedang yang ke B itu ada perbedaan yield dan kupon. Nah, si kupon itu jumlahnya tetap dan diterima hingga waktu jatuh tempo. Sedangkan si yieldnya jumlahnya tidak tetap, tergantung rate rule yang disyaratkan investor. Yang C itu ada pengertian dari durasi. Nah, durasi itu merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut. Durasi diukur dengan menghitung rata-rata tertimbang maturitas aliran kas obligasi berdasarkan nilai sekarang atau present value. Sekarang kita bahas nomor 2. Soalnya kayak hitunglah harga penawaran yang wajar untuk sebuah obligasi tak berbunga yang nilai kali 800 juta. Nah nilai kali itu sama dengan F. Kita F 800 juta. Yang jatuh tempo dalam 5 tahun. Nah, dalam 5 tahun itu diketahui N sama dengan 5 tahun. Jika investor mengharapkan yield J2 sama dengan 12%, J2-nya sama dengan 12%. Ditanya itu hitunglah harga penawaran. Nah, harga penawaran itu ditanya yang ikut P sama dengan berapa? Nah, menjawab P itu kan rumusnya sama dengan F per 61 plus I pangkat N. Nah yang ini kan ini bukan J, maaf, ini. Nah ini kan 12% per tahun ya deh. Jadi kita bagi 2, kayak tadi kan diketahui J2 12% itu kan J2. Nah biar kita jadiin J1 itu dibagi 2 sama 6% atau sama 0,00. Nah yang N itu kita ganti ke semester. Kalau 5 tahun itu kan semester 10 semester. Nah sekarang kita masukin ke rumus ini. Ini 800 juta satu plus 0,05 pangkat M-nya yang 10% 10 semester sama dengan 800 juta ini kan ditambahin 1,06 pangkat 10 ya teh. Itu hasilnya 1,790897. Didapatkan hasil harga penawarannya itu 446.415.821.000. Saya dapatkan harga penawarannya itu 446.715.821. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk yang nomor 3 dengan soal yaitu sebuah obligasi tak berbunga dengan yield J2 16,02% dan harga kali sebesar 5 miliar rupiah. Jika obligasi tersebut ditawarkan pada harga 2,5 miliar, berapa lama lagi waktu jatuh tempo obligasi tersebut? Nah, kita akan menghitung soal untuk nomor 3. Terlebih dahulu kita tulis apa yang diketahui. Yang pertama diketahui nilai F-nya itu sebesar 5 miliar. Kemudian
yield J2 yang di sini disimbolkan dengan I, yaitu sama dengan 16,02% dibagi 2 sama dengan 8,01%, atau kita jadikan desimal menjadi 0,0801. Kemudian diketahui jika obligasi tersebut ditawarkan pada harga 2,5 miliar rupiah, berapa lama lagi waktu jatuh tempo obligasi? Nah, kita akan menghitung berapa lama waktu dari jatuh tempo obligasi. Nah, untuk menghitung berapa lama itu kan kita akan mencari N dengan menggunakan persamaan ini, yaitu P sama dengan F dibagi 1 plus I pangkat N, dimana untuk F-nya itu tadi 5 miliar kemudian dibagi 1 plus I-nya itu dalam bentuk desimal menjadi 0,0801 pangkat N. N-nya yang kita cari. Oh iya, P itu kan diketahui ya. P di sini aja. P-nya tadi sebesar 2,5 miliar. Nah, setelah kita masukkan ke rumus, kita akan menghitung N. Nah, di sini kan yang dicari itu N. Maka N ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi sini, bagi bawah aja. 1 plus 0,0801 pangkat N sama dengan NP 5 miliar dibagi dengan 2,5 miliar. Nah, kemudian kita selesaikan, ini bisa dibagi 5 miliar dibagi 2,5 miliar jadi 2. 1 ditambah 0,0801 pangkat N sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita akan mencari nilai N. Kita bisa menggunakan aturan dari logaritma, sehingga kita bisa tulis bahwa log kedua ruas kita log dari ini 1 plus 0,0801 pangkat N sama dengan yang ini log 2. Nah, sehingga N ini bisa kita menjadikan konstanta, jadi N dikali log 1 plus 0,0801 sama dengan log 2. Nah, sini aja ya, pindah. Sehingga N sama dengan log 2 dibagi, oh iya, kita bisa jumlahkan ini menjadi 1 ditambah 0,081 menjadi 1, log 1,0801, sehingga ini dapat digunakan kalkulator untuk perhitungan dari log 2 sama log 1,0801, itu bahwa log 02 sebesar 0,301, kemudian log 1,0801 itu 0,0335, sehingga N-nya itu sama dengan 8,995. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 9. Nah, kita peroleh untuk hasil N ini sebesar 9 semester. Ini dalam semester, atau kalau dalam tahun menjadi 4,5 tahun. Oke. Nah, itu penjelasan untuk nomor 3. Semoga dapat dipahami. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Dibacakan dulu soalnya, bahwa sebuah sun dengan nilai pari sebesar 5 miliar rupiah
dengan kupon J2 sebesar 16% yang jatuh tempo tanggal 1 Januari 2012. Jika investor mengharapkan yield Sun tersebut adalah 14%, berapa harga penawaran pada tanggal 1 April 2009 dengan berapa jumlah uang yang akan diterima penjual? Nah, seperti biasa kita tulis terlebih dahulu apa-apa saja yang diketahui. Bahwa yang pertama diketahui itu nilai pari yang disimbolkannya F, yaitu sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian ada kupon J2 sebesar 16% atau dalam desimal yaitu 0,16. Kemudian ada nilai C. C-nya itu sebesar 16% per annual atau per tahun. Maka kalau jadi per semester itu sebesar 8%. Kemudian ada I-nya itu sebesar 14% per annual, yang berarti sebesar 7% per semester. Nah, kita akan mencari, yaitu yang ditanyakan, nilai P pada 1 April 2009 atau harga penawaran pada 1 April 2009. Kemudian berapa jumlah uang yang diterima oleh penjual. Nah, kita sebagai ilustrasi kita tulis terlebih dahulu apa sih awal dari obligasi itu diterbitkan sampai jatuh tempo. Itu diterbitkan pada 1 Januari 2009. Kemudian ada 1 Juli 2009, itu tempo pada 1 Januari 2012. Nah, kita akan menghitung yang pertama itu harga Sun pada 1 Januari 2009, atau kita akan menghitung P0 dengan persamaan. P0 ini adalah F ditambah dengan C min I dikali F dikali dengan 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Tadi sudah diketahui bahwa F itu 9 miliar, kemudian C-nya 8%, I 7%, dan F dikalikan dengan F sebesar 9 miliar dikali dengan 1 min 1 plus I itu sebesar 7%, dikali N, min N itu min 6 dibagi 7%. Nah, kita akan menghitung yang ini dengan hasil bahwa ini sama ya 9 miliar, kemudian yang belakangnya dihitung menggunakan kalkulator itu sebesar 428,988,569. Nah, ini menghasilkan untuk P0 atau harga Sun pada 1 Januari 2009 itu sebesar 9.428.988.569 rupiah. Nah, itu untuk harga Sun pada 1 Januari 2009 atau P0. Kemudian kita akan menentukan harga Sun pada 1 Juli 2009 atau P1, di mana sama menggunakan persamaan tadi, yaitu F ditambah C min I dikali F dikali dengan 1 min 1 plus I pangkat min N dikali dengan I. Nah, di mana F ini itu sebesar 9 miliar. Kemudian C-nya itu sama 8%, I-nya 7%. Kemudian F 9 miliar. Ini karena agak muat, kita tulis saja 9M kali dengan 1 min 1 plus I-nya 7%. Nah, ini yang membedakan adalah N. Kalau tadi N-nya itu min 6, itu tadi 1 Januari 2009 ke 2012 itu adalah 6 semester. Sedangkan 1 Juli 2009 sampai 1 Januari 2012 itu adalah 5 semester. Jadi harga Sun pada 1 Juli 2009 ini menggunakan N-nya itu sebesar 5, jadi 5 dibagi dengan 7%. Nah, kita hitung bahwa ini sama 9 miliar. Ini bisa dihitung menggunakan kalkulator. Nah, kemudian dihasilkan dari perhitungan ini yaitu sebesar 9 miliar
369.17.769. Itu untuk harga SUR pada 1 Juli 2009 atau P1. Semoga dapat dipahami untuk penjelasan nomor 4. Sekian. Lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 itu kan kita disuruh menyusun schedule amortisasi. Nah, diketahui di sana nilai parinya 10 miliar. Nanti kayak yang nomor 2 tadi nilai 1 kali F-nya 10 miliar. Jika diketahui kupon yang diberikan sebesar J1 sama dengan 12%, investor mengharapkan yield J12 sama dengan 13%. Nah, J1 sama dengan 12% itu kuponnya deh. Berarti kan J sama dengan 12%. Si yieldnya yang J12 itu 13%. Nanti J2 itu J2 sama dengan 13%. Dengan waktu tempo 5 tahun lagi, berarti N-nya sama dengan 5 tahun. Nah, sekarang sebelum kita nyusun schedule-nya, kita cari yield per periode dulu teh, cari I-nya dulu. Nah, di pembahasan I rumusnya 1 plus J2 per 2 dikalikan dikurangi 1 sama dengan 1 J2 nya masuk dengan 13 ini per 2 ada 1. Ini hasilnya 13,4225%. Nah, setelah didapatkan si yield per periode nya, itu kita cari metode bunga efektifnya. Cari metode bunga efektifnya. Nah, pas mencari metode bunga efektif ini, kita cari harga wajar dari obligasi yang itu yang tadi. Dengan rumus P sama dengan F plus J. Dan kita masukin yang diketahui ke rumus ini. Kan F ini diketahui 10 miliar. Sekutunya 12%, kurang 13. Kita pakai si I yang mau kita cari tadi deh. 12,42%. Dikali 10 miliar dikali 1 dikurang 1 plus 13,45%. Si N-nya ini 4, ini disebut N-nya 5. 10 miliar plus yang ini volume-nya ini 0,014. Ini langsung kaliin aja deh yang ini, hasilnya 3,4812. Hasilnya 10 kurang 495,211 dengan 9.504.78. Nah, ini hasil
dijadikan di nilai awal teh. Nilai buku awal. Nah, kan nilai buku awalnya udah diketahui ya teh. Jadi kita bisa bikin schedule amortisasinya. Nah, kalau bikin tabel itu kan diperluin di sini kan si A-nya itu periode ya. Nah, kalau yang si B itu punya yang dibayar. Si C-nya si bunga. Si B-nya amortisasi itu sebenarnya kalau yang periode tadi kan periodenya dan n-nya kan diketahui 5 tahun ya. Nah, pada periode awal kan itu 0, berarti bunganya yang dibayar nggak ada. Terus buat nilai buku itu masukin ini teh yang kita cari tadi 9 miliar 507 pasal 4. Nah, buat mencari yang ke bawahnya itu periode kan ada 1 sampai 5. Ini bisa dicari dengan Excel. Nah, yang si bunga yang dibayarkan itu rumusnya kita pakai yang kupon dikalikan F si nilai pari ini deh. Nah, berarti si bunga ini rumusnya si yang C dikali si F yang diketahui ya teh untuk si bunga yang si C ini di yang ini si ini bisa dicari dengan si I dikali dengan nilai buku yang si P. Kalau yang amortisasi buku diskon ini kan amortisasi diskon ini bisa dicari dengan si C dikurang si B. Rumusnya si C dikurang si B. Nilai buku ntar kan ini ada periode 0 teh. Nah, pada periode selanjutnya yaitu si nilai buku yang periode sebelumnya ditambah dengan si D gitu. Berarti kayak dikurang ada 0 atau N-1. Oh iya. Ditambah D gitu. Iya. Ntar dapatkan hasilnya. Nah, kalau ini bisa pakai cara manual atau bisa pakai Excel, rumusnya juga ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terlebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.